Hidup bahagia merupakan impian dan tujuan hampir semua manusia yang hidup di dunia ini. Orang-orang akan melakukan apapun demi mencapai kebahagiaan tersebut, mulai dari bekerja keras, belajar lebih rajin dan lain sebagainya. Namun sebagai seorang manusia, kita seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang membuat kita hidup tertekan dan tidak bahagia. Ada banyak tuntutan sosial yang harus dipenuhi. Tuntutan hidup inilah yang memberikan efek negatif kepada kehidupan manusia. Namun ternyata, untuk mencapai hidup bahagia bisa dimulai dari beberapa hal sederhana. Kali ini, channel Smart akan mengupas secara tuntas 11 kebiasaan yang dapat membuat hidup jauh lebih bahagia. Pertama, murah senyum. Apakah kamu pernah mendengar istilah senyum adalah sedekah? Ternyata selain bagian dari ibadah, senyum kepada sesama memiliki efek positif tersendiri. Saat seseorang tersenyum kepada orang lain, hal ini menandakan bahwa ia memiliki hati yang senang dan juga bahagia. Selain berdampak untuk diri sendiri, senyum kepada orang lain juga membuat suasana hati orang tersebut jauh lebih baik. Hati yang senang dan bahagia dapat dilihat dari ada lengkungan dari mulut seseorang yang membentuk senyum. Di dunia yang serba menggelisahkan sekarang ini, senyum dan tertawa merupakan sebuah cara untuk seseorang agar dapat bertahan dan menikmati kehidupan. Tersenyum dan tertawa menjadikan pikiran lebih merespons secara positif terhadap situasi yang sedang dihadapi. Selain senyum, kamu juga bisa memperbanyak tertawa. Tertawa merupakan salah satu tanda hati seseorang sedang sangat bergembira. Tertawa bisa jadi salah satu obat paling ampuh untuk mengubah suasana hati menjadi lebih baik. Tertawa diyakini ampuh sebagai terapi ketika manusia sedang mengalami kegalauan atau kegelisahan. Oleh karena itu, seorang manusia biasanya bisa tertawa ketika bersama temannya, dan karena itu, hatinya menjadi lebih gembira. Kedua, rutin berolahraga. Olahraga bukan hanya dapat meningkatkan kekuatan, kesehatan, dan juga kebugaran tubuh. Olahraga juga diyakini sebagai salah satu cara untuk mencapai hidup lebih bahagia. Ketika kita sedang berolahraga, tubuh kita terpicu untuk memproduksi endorfin dan dopamin, atau senyawa dalam tubuh yang dapat membuat kita merasa lebih senang atau bahagia. Bagi kamu yang sering stres, overthinking, dan depresi, olahraga merupakan salah satu cara paling sehat dan aman untuk meningkatkan mood. Selain bahagia, olahraga juga dapat meningkatkan denyut jantung dan regulasi hormon dalam tubuh. Setelah berolahraga, biasanya tubuh kita akan merasa lebih segar, dan mood kita juga meningkat yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri. Orang yang bahagia biasanya memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Buat kamu yang tidak punya banyak waktu berolahraga karena memiliki kesibukan, kalian tidak perlu khawatir. Kamu tetap bisa merasakan manfaat tersebut tanpa harus menjalani olahraga berat. Kamu cukup melakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki saat pulang bekerja, jalan-jalan di sekitar rumah, yoga, dan beberapa olahraga sederhana lainnya. Ketiga, tidur secukupnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang adalah waktu tidur. Kurangnya waktu tidur dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Bahkan dalam hasil sebuah penelitian, kurang tidur terbukti dapat membuat seseorang sulit merasa bahagia. Karena itulah, jika kamu ingin merasa lebih bahagia, kamu bisa mencoba memperbaiki kualitas dan waktu untuk tidur. Pada umumnya, waktu istirahat yang direkomendasikan pada manusia yaitu sekitar 7 hingga 9 jam per harinya. Kamu perlu menyediakan tempat yang nyaman untuk semakin memuaskan waktu tidur, karena tempat di mana seseorang tidur sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, adalah dengan memastikan kamar tidur kalian sudah bersih dan rapi. Usahakan agar kamar bebas dari suara-suara bising, dan disarankan untuk mematikan sumber cahaya dalam kamar dikarenakan dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga kesehatan mata. Keempat, konsumsi makanan yang sehat. Kebanyakan orang mengonsumsi suatu makanan hanya berdasarkan cita rasa atau selera mereka saja. Mereka tidak terlalu memikirkan tentang nutrisi yang mereka dapat dari suatu makanan. Padahal, mengonsumsi makanan yang bernutrisi dapat berdampak baik pada kesehatan seseorang secara keseluruhan serta meningkatkan tingkat kebahagiaan mereka. Kebahagiaan seseorang dapat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, karena adanya beberapa zat gizi tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kondisi psikologis seseorang. Misalnya saja, makanan yang mengandung karbohidrat dapat meningkatkan produksi serotonin pada otak yang membuat mood seseorang lebih baik.
Tidak hanya karbohidrat saja, makanan berprotein tinggi juga dapat meningkatkan daya konsentrasi serta dapat membuat otak melepaskan senyawa yang baik seperti dopamin dan norepinefrin. Oleh sebab itu, jika ingin merasa lebih bahagia, mulailah mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bernutrisi. Kelima, berikan pujian kepada orang lain. Layaknya seperti memberi senyuman, untuk membuat hidupmu lebih bahagia, kamu bisa sering memberikan pujian yang tulus kepada orang lain. Memberikan pujian bukan hanya bisa menyenangkan hati orang lain, tapi juga diri sendiri. Setiap pujian yang kita sampaikan biasanya akan mempengaruhi suasana hatinya orang yang dipuji, kemudian perasaan bahagia ini juga akan berpengaruh terhadap si pemberi pujian itu sendiri. Tidak perlu repot-repot memikirkan kalimat apa yang harus disampaikan. Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana, seperti memuji penampilannya, perilakunya, tutur katanya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Usahakan agar jangan berlebihan ketika memuji seseorang, karena hal itu dapat membuat orang itu merasa pujian yang diberikan adalah pujian yang palsu. Keenam, jangan larut dalam kesendirian. Di dunia ini ada banyak jenis manusia, mulai dari orang yang suka bersosialisasi dan juga orang yang suka menyendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Setiap orang memerlukan orang lain untuk bersosialisasi dan bercerita. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang memilih untuk menyendiri dan memendam semua yang mereka rasakan. Salah satu cara untuk menjadi orang yang bahagia adalah dengan tidak larut dalam kesendirian. Cobalah untuk bersosialisasi dan bertemu dengan orang lain. Ceritakan semua keluh kesah dan beban yang ada dalam pikiran. Percaya atau tidak, saat berbagi dengan orang lain, perasaan seseorang akan menjadi lebih baik. Jika kamu adalah tipe orang yang tidak suka bersosialisasi, mungkin kamu bisa memilih 1 atau 2 orang terdekat. Habiskan waktu bersama mereka, dan berbagilah dengan mereka. Jangan terlalu suka menyendiri, apalagi sampai memendam semua masalah. Ketujuh, mengurangi penggunaan ponsel dan sosial media. Saat ini, ponsel dan sosial media merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang di dunia memiliki kedua hal tersebut, bahkan lebih dari 60% pengguna sosial media memiliki lebih dari 1 akun. Penggunaan sosial media dan ponsel tersebut merupakan sebuah kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ponsel dan sosial media digunakan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan orang yang satu dengan yang lainnya. Ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari kedua hal tersebut. Namun sayangnya, belakangan ini ada banyak penemuan tentang dampak buruk penggunaan ponsel dan sosial media terhadap kualitas hidup manusia. Seseorang yang memiliki ketergantungan dan tidak bisa melakukan kontrol terhadap kebiasaan dalam bermedia sosial, akan cenderung memiliki pikiran yang negatif. Untuk meningkatkan kualitas hidup yang menuju kepada kebahagiaan, kamu bisa memulainya dengan mengurangi penggunaan ponsel dan sosial media. Di sela-sela kebosanan karena tidak melakukan apapun, kamu bisa mengisinya dengan membaca buku atau berolahraga. Kedelapan, self-care. Kaum milenial pastinya sudah tidak asing dengan istilah yang satu ini. Self-care merupakan sebuah istilah yang sering digunakan belakangan ini. Self-care diartikan sebagai perawatan diri, atau sebagai salah satu tindakan manajemen kesehatan secara individual, tanpa bantuan tenaga kesehatan. Singkatnya, self-care adalah sebuah upaya perawatan diri yang dilakukan oleh diri sendiri. Self-care merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi depresi, kecemasan, dan meredakan stres, yang diyakini meningkatkan kebahagiaan dan energi, agar kita lebih bersemangat dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Kamu dapat mempraktikkan self-care dengan mencoba untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai seperti memasak sendiri, jalan-jalan sembari bertemu orang baru, membeli barang yang kamu inginkan, dan lain-lain. Kesembilan, berbagi kepada orang lain. Cara selanjutnya yang dapat kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan berbagi kepada orang lain. Kamu bisa mengalokasikan waktu atau rezeki yang kamu miliki untuk orang lain. Kamu juga bisa berbagi makanan kepada orang-orang di jalanan yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jika kamu tidak punya cukup uang untuk berbagi, mungkin kamu bisa mengalokasikan waktu untuk mereka yang membutuhkan. Kamu bisa bergabung menjadi relawan, ataupun membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan tenagamu.
Kesepuluh, me time. Me time berarti menghabiskan waktu untuk dirimu sendiri, tanpa ada intervensi dari orang lain. Hal ini sangat cocok bagi mereka yang setiap hari harus berhubungan orang, atau setiap saat bekerja dengan orang lain. Pada saat me time, kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus merasa kikuk dan canggung. Beberapa kegiatan me time yang bisa kamu lakukan adalah berolahraga, menonton film di bioskop, jalan-jalan dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu bisa memulainya dengan hal yang lebih sederhana seperti menyanyi atau karaoke. Mungkin hal ini terlihat sederhana, namun hal ini dipercaya dapat meningkatkan mood dan kebahagiaan. Ke-11, selalu bersyukur. Hal ini adalah hal yang paling sederhana, sekaligus hal yang paling sering dilupakan oleh banyak orang. Mungkin terdengar sederhana, tapi banyak orang yang hidupnya kurang bahagia hanya karena mereka lupa bersyukur terhadap semua hal yang mereka telah miliki. Orang yang tidak bersyukur sering merasa tidak puas dengan semua hal yang mereka miliki dan selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Hal ini membuat mereka yang tidak bersyukur selalu merasa kekurangan dalam hidup mereka dan membuat mereka tidak merasa bahagia. Orang yang bahagia selalu bersyukur dengan semua hal yang mereka miliki, termasuk hal-hal kecil yang dianggap sepele atau remeh oleh orang lain. Mulailah bersyukur atas hal-hal seperti nikmatnya kesehatan yang dapat membuatmu beraktivitas tanpa masalah, atau nikmatnya makanan yang kamu makan setiap hari. Hal ini akan membuat beban hidupmu berkurang dan menjadi lebih bahagia. Itulah 11 kebiasaan yang dapat membuat hidup jauh lebih bahagia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.